Shalom, selamat pagi, mari kita memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
Selamat pagi, ya syukur Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala siaran non pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan hari yang indah ini bagi kami hari ini, luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan berserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Yohanes 14 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Kita sudah mendengar bahwa kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin. Amin, amin, amin. Nah, apakah Anda mengenal Yesus? Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen belum mengenal Yesus, ayo minta supaya selubung di wajah kita itu dilepaskan dan kita bisa melihat Dia. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Richard Griffin pernah mengabdi sebagai pengawal pribadi Ratu Elizabeth selama 14 tahun ya. Cukup lama itu ya. Suatu hari ketika menemani sang ratu dalam kegiatan rekreasi di perbukitan dekat istana Balmoral, mereka bertemu dengan dua orang pendaki asal Amerika Serikat. Dan mereka bertanya, apakah kalian pernah bertemu ratu? Tanya kedua orang itu, tanpa mengenali sang ratu yang berpakaian biasa ya. Ujar sang ratu, saya belum pernah, katanya begitu ya. Tetapi Richard sering bertemu dengannya. Dia menunjuk pengawalnya. Ini pengawal saya yang sering bertemu dengan ratu. Karena sangat senang bertemu dengan seseorang yang mengenal dekat dengan keluarga kerajaan, maka kedua pendaki itu lalu memberikan kamera dan meminta sang ratu untuk memotret mereka dengan Richard. Ya karena tidak mengenal ya, jadi tidak sadar bahwa yang memotret justru sang ratu ya. Seandainya kata tahu kan justru Richard yang dikasih kamera untuk memotret mereka bersama sang ratu kan begitu ya. Nah ini
bukan pertama kalinya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan sosok yang penting. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub berkata demikian setelah berjumpa dengan Allah dalam mimpi di Betel. Di dalam Kejadian 28 ayat 16 ya. Kemudian ketika Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada para murid, Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Wow, sangat keren ya. Jadi, ayo kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Amin, amin, amin. Jadi ibarat para pendaki tadi, mereka sering meminta Yesus untuk memotret. Bener nggak ya? Karena tidak mengenal dia. Tanpa menyadari bahwa dialah yang seharusnya menjadi fokus dalam foto mereka. Hari ini kan banyak orang seneng selfie, banyak orang seneng foto-foto. Tetapi apabila Yesus hadir gitu ya, berfoto bersama Yesus apa enggak gitu ya, rasanya enggak kenal siapa kamu ini ya, orang gondrong matanya biru gitu ya, tanpa menyadari bahwa seharusnya dialah yang menjadi fokus dalam foto kita semua ya. Jadi seperti halnya Sang Ratu Elizabeth tadi, jati diri Yesus yang sejati tidak selalu dikenali oleh manusia ya. Lebih dari seorang pengajar yang bijaksana atau teladan moral yang agung, dialah Allah dalam wujud manusia dan Raja atas seluruh dunia. Jadi kalau kita merasa tidak kenal Tuhan, oh Tuhan itu tidak ada ya, ayo lihatlah foto Yesus ya. Ya, itulah gambaran Yesus, rambutnya panjang ya. Nah, kalau dia ganti jubah mungkin kita tidak kenal. Kalau dia ganti potongan rambut mungkin kita tidak kenal ya. Jadi sosok Kristus Yesus itu kita bisa temui di dalam Alkitab. Yesus adalah firman. Yesus adalah sang firman. Jadi ketika engkau membaca firman, maka engkau kenal Yesus. Amin. Kalau engkau merasa aku nggak pernah ketemu Yesus, mulai hari ini baca firman ya. Baca firman itu urut ya, dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali. Pasti engkau nanti akan menemukan sosok pribadi Yesus yang luar biasa, yaitu dia Allah yang turun ke bumi. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela berkorban untuk kita. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Sebagaimana banyak orang yang punya bapak tapi tidak bisa melihat sosok bapak yang baik, tetapi bapak yang mungkin keras, mungkin bahkan kejam, ya mungkin bahkan suka memukul, KDRT gitu ya. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, kita baca Alkitab, ada satu Bapak yang caring kita. Ada satu Bapak yang selalu memperhatikan kita. Bahkan ia mau tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita mempunyai hati Bapa. Amin. Jadi pagi hari ini kita renungkan ya. Engkau sadar enggak ada Yesus di hatimu? Ya. Ada Yesus di dalam dirimu.
engkau bisa melihat cermin Bapa di dalam cermin Kristus. Perbuatan Bapa di dalam perbuatan Yesus. Nah, ayo kita mengenali Dia dengan setiap hari merenungkan firman-firman-Nya, dengan setiap hari melihat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Hidup kita ini luar biasa ya. Kalau mendengar kesaksian bagaimana orang akhirnya mengenal Kristus, jangan tunggu nanti kalau sudah gawat-gawat ya, ada di dalam badai baru kenal Kristus. Tetapi sejak dini ayo kita mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ajarlah anak-anak kita kenal sama Kristus. Seringkali anak-anak kecil tuh kalau diajak berdoa lebih sungguh-sungguh ya, lebih fokus dan lebih seperti bapak dan anak ya. Nah, ayo ajarkan anak-anak kita mengenal bapak yang baik ya. Amin. Bu Simeon nulis tak kenal maka tak mengasihi. Benar. Kalau kita mengenal seseorang, pasti kita mengasihi. Seringkali kita ini salah tangkap ya. Ada orang yang mungkin nggak cocok sama kita katakan bencekno orang itu. Tetapi coba kenal lebih dalam dengan pribadi orang itu. Tentu ada masa-masa sukar yang dia alami sehingga dia menjadi bencekno. Tetapi ketika kita mau menolong dia melewati masa-masa sukar itu, dia pasti tidak mencekno. Amin. Ya, dia pasti berubah. Hari ini, ayo kita kenali Yesus ya. Jangan sampai dia disuruh moto kita ya. Seharusnya kita ya memoto dia, foto bersama ya. Jangan sampai dia yang pegang kamera ya. Tapi kita yang harus megang kamera dan memfoto dia. Ya. Hari ini awal minggu setelah hari Minggu ya. Hari Senin. Biasanya orang I hate Monday. Karena biasanya Minggu bersuka cita, beribadah, kemudian healing, tapi Senin mulai kerja lagi. Tapi enggak, saya seneng di hari Senin ini mulai aktivitas ya. Semangat. Mulai semangat, berjualan, melayani Tuhan, berdoa fajar, terus nanti jam 8:30 olahraga ya. Olahraga ringan buat lansia ya, line dance. Ayo semangat ya. Bu Saiman yang sudah sembuh, sudah bisa pergi untuk berdoa. Ayo semangat jalan sehat ya. Mengitari sawah di depan ya. Luar biasa loh. Di depannya ada ladang yang menguning ya. Ayo menikmati segarnya udara ya. Kita nikmati apa yang kita ada sekarang ya. Ya, saya memberi obat yang sudah saya ganti obat karena itu eman ya. Saya berikan ke Bu Saiman. Jangan lupa minum obatnya terus olahraga. Ya, kita harus memelihara tubuh kita. Karena tubuh kita ini rumah bait suci Allah ya. Bait Allah ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kami mau dalam lagi di dalam Engkau Yesus sehingga kami lebih mengenal Engkau Yesus. Ya, kami percaya dan mengasihi Engkau Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami harus membalas kasih-Mu itu dengan kami lebih lagi mengasihi Engkau. Dengan kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu setiap hari, setiap saat sehingga kami lebih dalam lagi mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kadang-kadang kami di dalam suatu hal kami lupa dengan Engkau, kami tidak meminta tolong pada Engkau Yesus, tapi kami minta tolong pada manusia. Padahal Engkaulah penolong kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Fen-Fen supaya ketika setelah mengalami anak-anak kecelakaan supaya ada pemulihan kesehatan,
kekuatan, dan tetap tekun di dalam firman Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memulihkan segala sesuatunya. Ketika keadaan ekonomi tidak baik seperti saat-saat sekarang ini, kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau. Berilah kami hikmat bagaimana kami harus bekerja dan berusaha. Ketika banyak orang ter-PHK, Tuhan, mereka butuh pekerjaan. Mereka butuh penghasilan. Kami percaya ketika dana 200 triliun akan digelontorkan kepada bank-bank di Indonesia berdasarkan Menteri Keuangan yang baru, Tuhan tolong agar dana ini bermanfaat bagi rakyat banyak, sehingga berguna bagi rakyat yang hari-hari ini sulit untuk mendapatkan penghasilan. Kami tahu bahwa negara kami, Republik Indonesia ini sangat kaya raya. Cadangan minyak, cadangan emas bergunung-gunung. Tetapi Tuhan, tolonglah agar harta yang sangat mulia dan berharga ini dapat dinikmati oleh rakyat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Tetapi mereka semua mendapatkan berkat dari apa yang mereka laksanakan dan kerjakan. Dan bumi Indonesia ini supaya dapat dinikmati oleh rakyat banyak, bukan oleh negara-negara lain. Tuhan, jamalah para pemimpin agar mereka dapat dengan jujur, dengan baik mengerjakan amanat daripada penderitaan rakyat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk negara kami agar terjadi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk kami menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Pak Chandra Mulia, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Tiar, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Hadi, Bu Viken, Pak Henry, Cece Emi, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Fen dan keluarga, Bu Ruli dan Pak Mei, Tasya dan Ilu. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin, amin. Amin.